Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andrianti Permatasari dengan NIM 1620081 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Angkatan 2020 Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi gigi 16 yaitu gigi molar 1 atas kanan, anatomi gigi 17 yaitu gigi molar 2 atas kanan, dan juga anatomi gigi 18 yaitu gigi molar 3 atas kanan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan anatomi gigi 16 yaitu gigi molar 1 atas kanan. Pada gambar ini terdapat 5 view yaitu view bukal, view palatal, view mesial, view distal, dan juga view oklusal. Gigi 16 ini merupakan gigi atas ke-6 sebelah kiri dan kanan dari median line. Pada view bukal terdapat 2 cups yaitu cups mesiobukal dan cups distobukal. Di antara kedua cups ini terdapat buccal groove. Tinggi cupsnya ini kurang lebih 1/5 dari panjang crown. Lalu cervical line-nya ini hampir lurus. Juga terdapat 2 akar yaitu akar mesiobukal yang pendek dan panjang, dan ada juga akar distobukal yang pendek dan bulat. Di antara kedua akar ini terlihat sebagian akar palatinal yang panjang dan bulat. Sedangkan pada view palatinal atau palatalnya ini terlihat 3 cups yaitu cups mesiopalatinal, cups distopalatinal, dan juga terdapat tuberculum carabelli. Antara cups mesiopalatinal dan distopalatinal ini terdapat palatinal groove. Juga terlihat akar mesiobukal dan juga adanya lekukan yang panjang tapi dangkal. Juga terlihat sebagian akar mesiobukal dan distobukal. Cervical line-nya ini juga hampir lurus. Yang ketiga yaitu ada view mesial. Pada view mesial ini terlihat 3 cups. Cups yang pertama yaitu cups mesiobukal dan terdapat tuberculum carabelli. Terlihat 2 akar yaitu akar mesiobukal dan akar palatinal. Akar distobukal tertutup akar mesiobukal dan bifurkasi terletak lebih ke arah serviks daripada bifurkasi sebelah bukal, dan juga cervical line-nya ini hampir lurus. Lalu pada pandangan distal atau view distalnya ini terlihat 4 cups di mana terdapat cups mesiobukal, cups distobukal, cups mesiopalatinal, dan cups distopalatinal. Dan juga terlihat 3 akar yaitu ada akar palatinal, akar mesiobukal, dan juga akar distobukal. Sedangkan pada view oklusalnya ini berbentuk permukaan seperti belah ketupat dengan sudut tumpul pada mesiopalatinalnya dan distobukalnya. Sedang sudut runcing pada mesiobukal dan distopalatinal. Terlihat 5 cups yaitu cups mesiopalatinal, cups mesiobukal, cups distopalatinal, dan cups distobukal, serta ada tuberculum carabelli-nya. Pada sisi bagian bukal lebih pendek daripada sisi bagian palatinalnya, serta pada sisi bagian distalnya ini lebih pendek daripada sisi mesialnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan anatomi gigi 17 yaitu gigi molar 2 atas kanan. Sama halnya pada gigi 16, pada gambar ini juga terdapat 5 view yaitu yang pertama ada view bukal, view palatal, view mesial, view distal, dan juga view oklusal. Gigi 17 ini merupakan gigi atas ke-7 kiri dan kanan dari median line. Yang pertama pada view bukal terlihat 3 akar yang membelok ke arah distal dan tidak menyebar. Servis oklusal molar 2 atas lebih pendek daripada servis oklusal molar 1 atas. Sedangkan mesiodistal molar 2 atas ini lebih sempit daripada mesiodistal molar 1 atas. Cups distobukalnya
pada molar 2 atas ini lebih kecil juga daripada kaps distobukal dari gigi molar 1 atas. Kaps mesiobukalnya ini sama besar dengan kaps mesiobukal molar 1 atas, sedangkan apeks akarnya pada mesiobukal segaris dengan bukal groove. Sedangkan pada view palatal, kaps distopalatinalnya ini jauh lebih kecil daripada kaps distopalatinal molar 1 atas, tapi lebih besar dari kaps distopalatinal molar 3 atas. Apeks akar palatinalnya segaris dengan kaps distopalatinal dan tidak ada tuberculum carabelli. Sedangkan pada view mesialnya ini bukal palatinal molar atas sama dengan bukal palatinal molar 1 atas dan akar masih dalam batas mahkota gigi. Sedangkan pada pandangan distalnya ini apeks akar palatinal segaris dengan kaps distopalatinal dan distal marginal ridge-nya lebih rendah daripada mesial marginal ridge. Dan yang kelima, pada view oklusalnya ini bagian mesialnya ini lebih lebar daripada bagian distalnya. Maka terlihat permukaan oklusalnya ini dari mesial mengecil ke arah distal. Dan juga fisurnya berbentuk seperti huruf H dan tidak ada carabelli. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi gigi 18, yaitu gigi molar 3 atas kanan. Sama halnya pada gigi 16 dan gigi 17, pada gambar ini juga terdapat 5 view, yaitu yang pertama ada view bukal, view palatal, view mesial, view distal, dan juga view oklusal. Gigi 18 ini merupakan gigi atas ke-8, kiri dan kanan dari median line. Yang pertama pada view bukal, ukuran serovis oklusalnya lebih pendek, ukuran mesiodistalnya ini juga lebih sempit, akarnya berimpit, apeks lebih membelok ke distal sehingga apeks terletak sebelah distal dari puncak mahkota. Sedangkan pada view palatal, kalau kaps distopalatinalnya tidak ada, maka groove palatinalnya tidak ada juga. Kaps mesiopalatinalnya ini sedikit lebar. Sedangkan pada view mesial, akarnya ini berimpit, sering tidak mempunyai bifurkasi, walaupun ada, biasanya ini mendekati apeks. Sedangkan pada view distal, karena kapsnya ini miring ke arah distal, maka permukaan oklusal banyak terlihat dan juga permukaan bukalnya. Sedangkan pada view oklusal, kaps mesiopalatinalnya ini besar, kaps distopalatinalnya ini sering tidak ada atau kecil, maka bentuk oklusal molar 3 atas ini berbentuk jantung. Kaps 3-nya yaitu kaps mesiopalatinal, kaps mesiobukal, dan juga kaps distobukal. Groove-groove tambahan banyak terdapat pada molar 3 atas. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.